Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu 26 Juni 2022 dari pukul 17 sampai dengan 17.30 WIB melalui Zoom meeting. Link sudah dibagikan ke grup GCA. Materi pelayan sebagai gaya hidup. Pengajar Bapak Bambang Tobing dari GKI Depok dan sebagai moderator Ibu Berta Kalalembang Matutu. Dimohon kepada peserta GCA agar join ruang Zoom meeting tepat waktu. Tim Jurnal Doa. Bagi jemaat yang mempunyai pergumulan dan rindu untuk didoakan, dapat menyampaikan pokok-pokok doanya melalui nomor WA 0813 8670 2335 atas nama Penatua Ben Pareang. Dan jemaat yang rindu untuk terlibat dan ingin bergabung dengan tim Jurnal Doa juga dapat menghubungi nomor WA di atas. Yang keenam, anggota baru. Majelis dan segenap anggota Jemaat Tangerang mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di Jemaat Tangerang kepada keluarga, Kepala Keluarga Bapak Wira Rombe, anggota keluarga Maria Eka Sulistiwati sebagai istri, dan alamat Kloster Grand Karawaci Blok H nomor 19
Curug, Tangerang. Tuhan memberkati. Jika ada hadir bersama dengan kita pada hari ini, dipersilakan untuk berdiri. Ya, mungkin masih mengikuti dari rumah. Selamat bergabung bersama dengan Jemaat Tangerang. Terima kasih atas kerinduannya. Yang ketujuh, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja dan segenap jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan memberkati. Yang kedelapan, pelepasan kontingen Jambore Nasional Klasis Pulau Jawa. Dalam rangka mengikuti Jambore Nasional kelima SMGT pada tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli di Nanggala Toraja Utara, pada hari ini akan dilaksanakan pelepasan kontingen Jamnas SMGT Klasis Pulau Jawa dalam ibadah minggu. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Yang kesembilan, pencarian dana panitia kontingen Praya KPJ dalam rangka mendukung keikutsertaan PPGT Klasis Pulau Jawa mengikuti Praya ke-11 PPGT Gereja Toraja di Bituang Tanah Toraja. Kontingen Praya Klasis Pulau Jawa akan mengadakan aksi pencarian dana melalui penjualan Pak Piong Duku Bayi pada hari ini, Minggu tanggal 26 Juni 2022. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. Tuhan memberkati. 10. Berita sakit. Mohon dukungan doa segenap jemaat untuk: pertama, Bapak Melanton Papulung sementara menjalani terapi, dan yang kedua, Ibu Alfrida Datuarang menjalani terapi juga. Selanjutnya, parkir. Demi kenyamanan bersama dengan warga Kompleks Sektor 1B, dihimbau kepada jemaat yang datang beribadah menggunakan kendaraan mobil agar dapat memarkir kendaraannya di parkiran ruko belakang gereja atau sepanjang taman di dalam Kompleks Sektor 1B dengan menggunakan satu sisi jalan saja. Demikian disampaikan untuk diperhatikan segenap jemaat. Yang ke-12, jadwal ibadah. Hari tanggal waktu minggu depan 3 Juli 2022 pukul 9 WIB, ibadah hari Minggu. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta Sabara STHMM, dan sebagai penanggung jawab ibadah adalah Diaken Kendariani Lete. Untuk mendukung jaringan WiFi yang digunakan di gereja pada saat ibadah berlangsung, dimohon kepada kita yang menggunakan jaringan tersebut untuk menonaktifkan atau memutuskan koneksi tersebut untuk sementara supaya WiFi yang digunakan dalam live streaming tidak terganggu. Sekian warta jemaat, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tangerang yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah di gedung gereja di sini maupun yang ada di rumah lewat live streaming. Kiranya kasih Allah selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada kesempatan ini, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang-orang yang tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, sepatutnya lah kita berhimpun memuliakan Dia dalam persekutuan hari Minggu ini, yang juga merupakan minggu ketiga setelah hari keturunan Roh Kudus atau Pentakosta. Kita mengamini bahwa oleh kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan menyalipkan keinginan daging. Dan jemaat yang terkasih,
marilah kita menghadap hadirat-Nya, kita puji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuji-muji Tuhan dari PKJ 17. Mari kita puji. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berbalas-malasan bermazmur dan kita membaca Mazmur 16 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepadamu ya Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Mari kita berdiri bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Amin. Dengan bertolak dari hukum kasih yang boleh kita renungkan bersama-sama, kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mari dengan kesungguhan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan ini, kami belum sepenuhnya memahami karya keselamatan yang Engkau anugerahkan. Sehingga kami sering dikuasai amarah, benci, iri hati, dan keinginan hati kami daripada mengikuti kehendak-Mu. Kau lihatlah manusia
Pada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita masuk dalam akte persembahan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Sambil pun dijalankan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan sungguh
kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan kerja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan juga dalam perenungan firman di hari ini. Mari kita teduhkan hati dan persekutuan kita, mari kita berdoa. Betapa sukacitanya kami Tuhan di hari ini. Boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Datang dari persebaran kami masing-masing dalam sebuah perjumpaan di rumah Tuhan di sini, dan juga sidang jemaat-Mu yang boleh beribadah dari rumah-rumah mereka. Terima kasih atas kehidupan di hari ini. Dan dari dalam kehidupan persekutuan kami, firman Tuhan senantiasa menjadi sentral. Ya Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, supaya hamba-hamba Tuhan boleh membaca firman-Mu dengan baik dan benar. Dan juga sidang jemaat-Mu dalam kesetiaan dan ketekunan, boleh mendengar, membaca, merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini, pembacaan pertama terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 hingga 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, setelah Elia pergi dari sana,
ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kedua terambil dari Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 9.
di ayat 51 sampai ayat 62. Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu Ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tentunya di hari ini ada banyak wajah-wajah baru yang ada bersama dengan kita dalam sebuah kerinduan di dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada anak-anak sekolah minggu kita yang akan dilepas hari ini dalam rangka mengikuti Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja yang kelima di Nanggalakare. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita di hari ini, kita memberikan perhatian di Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 26. Tema dengan judul menyalibkan keinginan daging. Menyalibkan keinginan daging. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau menyalibkan orang, saya kira akrab bagi kita. Apalagi ketika firman Tuhan berbicara tentang penyaliban Yesus Kristus. Yang ada adalah kesedihan, kepiluan, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah biasa bagi kita. Ataukah juga kita bisa bayangkan ketika Rasul Petrus harus disalib.
dengan kepala di atas, kepala di bawah, kakinya di atas. Kita bisa bayangkan. Tetapi tema di hari ini seperti apa menyalibkan keinginan daging. Kita membutuhkan sebuah perenungan, kita membutuhkan referensi firman Tuhan untuk menjawab itu. Di Galatia 5 ayat 13, ketika Rasul Paulus berbicara tentang kemerdekaan Kristen, di ayat 13 di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus memberikan penegasan kepada orang Galatia. Paulus bisa memberikan sebuah penilaian. Sesungguhnya ada rasa bangga Paulus kepada jemaat Galatia. Bahwa perjumpaan Paulus dengan orang Kristen di sana luar biasa, sekian lama jemaat Tuhan di Galatia sungguh-sungguh mengaminkan bahwa orang percaya yang diselamatkan bukan karena mereka baik, bukan karena mereka rajin, dan lain-lain sebagainya, tetapi sungguh-sungguh mereka memahami bahwa hanya oleh karena anugerah Allah, melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Sekian lama mewarnai perjalanan iman, napak tilas iman jemaat Tuhan di Galatia. Tapi dalam konteks bacaan kita di hari ini, bahwa secepat itukah, segampang itukah anak-anak Tuhan di Galatia? Begitu gampangnya harus ditawan, harus diracuni oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Oh, bukan karena anugerah Allah kita diselamatkan. Yang penting adalah bagaimana anak-anak Tuhan harus disunat. Kalau mau diselamatkan, lakukan hukum Taurat itu. Karena itu Paulus tadi memberikan penegasan, saudara-saudara, memang sebenarnya kamu sudah merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Firman Tuhan memberikan sebuah referensi bahwa hukum Taurat tidak cukup, tetapi kasih harus menjadi nada dasar dari hukum Taurat. Bapak Ibu yang biasa nyanyi vokal grup, yang biasa paduan suara, kalau tidak ada nada dasar ditiup, apa yang jadi? Siapa? Si korekan. Kacau. Ada yang falas, ada yang falset, dan lain-lain sebagainya. Karena itu firman Tuhan katakan kasih harus menjadi nada dasar. Harus membingkai hukum Taurat itu sendiri. Supaya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, betul-betul hidup di dalam kasih dan anugerah Allah. Nah, ketika Paulus berbicara tentang kemerdekaan, tentang kebebasan, di sana dikatakan menikmati kebebasan dari kutukan hukum melalui salib Yesus Kristus.
Sesungguhnya itulah kebebasan bagi anak-anak Tuhan. Tidak ada kebebasan yang lain. Tidak ada sukacita yang lain selain di dalam karya Yesus Kristus. Sudah bebas. Tapi firman Tuhan katakan hanya saja jangan pakai kebebasan itu sebagai kesempatan untuk daging. Jangan pakai kebebasan itu, kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk dosa. Ada dua kubu dalam jemaat Galatia. Yang satu sungguh-sungguh percaya, oh haleluya, kita selamat karena anugerah Allah. Yang satu katakan, enggak. Kalau kamu tidak disunat, kalau kamu tidak taat melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan dapat apa-apa. Sia-sia kamu beriman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang seperti apa yang telah dimerdekakan dari kuasa Kristus? Ada kata kunci di ayat 13, di bagian 13C di sana. Di situ dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Semua orang ingin dikasihi. Tetapi apakah semua orang bisa mengasihi? Ini yang menjadi persoalan. Paulus menyorot di sana bahwa kebebasan dari Tuhan bukan untuk melakukan keinginan, keegoisan anak-anak Tuhan, untuk melakukan dosa. Karena tidak sejalan dengan kaidah kerajaan Allah sendiri, yaitu kasih. Bahwa tidakkah dengan mengasihi sesama, kita sudah mengasihi Allah kita. Dengan mengasihi sesama di ayat 14, bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya kasihlah yang bisa mengalahkan ego kita manusia. Hanya kasihlah yang bisa menggerakkan kita. Supaya kita mengenal, kita bisa melayani sesama kita. Tidak benar suami katakan kepada istrinya, "Ma, aku sangat mencintai engkau." Tetapi suami pergi berzina, suami pergi selingkuh, dan lain-lain sebagainya. Ataukah istri dengan penuh lemah lembut setiap hari menyapa sang suami? Hanya papa satu-satunya, tetapi di belakang mama juga selingkuh. Disinilah kita meragukan seperti apa kasih yang dicemburui oleh firman Tuhan. Kasih yang harus mengikat anak-anak Tuhan. Bahwa sungguh-sungguh kita merasakan kehadiran Allah di dalamnya. Bapak Ibu, kita tidak bisa sangkali ingin menang sendiri, egois itu ada dalam diri kita. Tidak bisa kita sangkali. Juga dalam diri kita kecintaan kepada sesama pasti ada di dalam. Kerinduan untuk menerima dan melayani orang lain ada di dalam diri kita. Ego dengan mengasihi bisa seimbang.
Tetapi juga ego bisa lebih dominan daripada kasih dalam diri kita sebagai anak-anak manusia. Jadi tidak heran kalau Pampers katakan tak semudah mengucapkan janji. Pintar saja nyanyi lagu cinta dan permata. Tak semudah. Karena begitu gampang dikikis oleh rasa angkuh. Katanya bicara teman, bicara sahabat, sahabat yang baik, kalau sungguh-sungguh hadir dalam pergumulan kita yang pahit sekalipun. Jangan manisnya saja, kalau sudah pahit sudah tidak ada teman kita. Ini yang repot bagi anak-anak Tuhan. Ada ketegangan di ayat 16 dan seterusnya, ada ketegangan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Lalu tema firman di hari ini seperti apa menyalibkan keinginan daging itu? Tidak lain adalah memberikan tempat kepada Roh Kudus untuk mengalihkan daya tarik dan pesona kedagingan kepada kehidupan yang dikenan oleh Allah. Tidak cukup di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita katakan saya itu orang baik-baik loh. Tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan memposting ayat-ayat firman dari hari ke hari dan lain-lain sebagainya. Tetapi sungguh-sungguh seperti apa anak-anak Tuhan dituntun dikendalikan oleh Roh Allah. Sehingga kedagingan itu semakin dikikis. Kalau orang katakan belajar itu Pak Pendeta tidak pernah tamat. Memang benar. Tetapi juga hari ini kita mau katakan beriman itu tidak akan pernah tamat. Karena apa? Nakua bahasa Toraja, nenek sirari tua palan kaleta. Melona nakadakena, yang jahat dengan yang baik selalu berperang. Hari ini kita datang beribadah. Bisa jadi nanti atau esok. Roh dari Tuhan dalam diri kita melemah. Ingat Raja Saul. Ketika terlalu sudah melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Begitu gampangnya Allah mengambil roh dari dalam kehidupan Saul. Kedagingan terlalu dominan dalam kehidupan Raja Saul sehingga pemerintahan Allah, kasih Allah tidak dirasakan oleh umat yang dipimpinnya. Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan memberikan tempat bagi Roh Allah berbicara dalam kehidupan kita, maka segala bentuk iri hati, segala bentuk kegeraman, perseteruan, percideraan, dan lain-lain sebagainya yang dilahirkan oleh kedagingan, itu akan berubah menjadi kasih, menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera, menjadi kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan dikatakan ada penguasaan diri bagi anak-anak Tuhan. Karena itu tema firman Tuhan di hari ini, bahwa menyalibkan keinginan daging. Sesungguhnya setiap anak-anak Tuhan semakin memberikan tempat bagi Roh Allah bekerja berkarya dalam kehidupan ini. Menjadi nyata kalau memang kita beriman
kita konsisten dengan iman kita. Kita tidak kesana kemari apa kata orang. Kita tidak kesana kemari kalau di sana lebih menarik, kalau di sana lebih enak didengar. Kita pun condong ke sana dan lain-lain sebagainya. Tetapi seperti apa perjumpaan kita dengan Allah lewat firman-Nya, perjumpaan kita dengan sesama kita. Kita konsisten dengan iman yang kita alami dan terima dalam percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sejenak kita masuk dalam saat teduh kita bersama-sama. Dan sesudah saat teduh nantinya disambung duet dari anak Kayla dan Noel. Mari kita masuk dalam saat teduh kita. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan di hari ini. Kami bersyukur bahwa tidak hanya kami bisa membedakan mana keinginan daging, mana keinginan roh, tetapi sungguh-sungguh memberikan tempat bagi roh Allah menuntun, memoles kehidupan kami menjadi kehidupan yang dikenan oleh Allah. Saat teduh selesai. Ya, persembahan pujian dari anak Kayla dan Noel dengan pujian Toma Bulololong, silakan ya. Bantang saya lakona susi duka mo iya tu puang ungkulambui tauna landa saya lakona iya tuto umpo sande puang susi buntu tang ti bendon bantang saya lakona susi duka mo iya tu puang ungkulambui tauna landa saya lakona mintu tota meka sande puang
Susi buntu tang ti bendon bantang saya lakona. Susi duka mo iya tu buang ungkul lambui tauna landa saya lakona. Mintu tota mekalu tae nama saya lako buang hoi mi melo ya tu oma bulolo dana kakak tu malambu tu kakada kean. Mintu tota mekalu tae nama saya lako buang pati hoi mi melo ya tu toma bulolo dana kakak toma lambu tu kakada kean dana kakak toma lambu tu kakada kean. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini kita masuk dalam pelepasan kontingen Jamnas SMGT KPJ secara simbolis yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta. Yang mewakili kami persilakan untuk maju ke depan untuk menerima topi dan hoodie kepada kontingen. Ayo, siapa yang dipercayakan tadi untuk menerima pemasangan? Iya, jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya dari tempat ini kami sampaikan bahwa seyogyanya di hari ini pemasangan secara simbolis dan pelepasan peserta Jamnas kelima Sekolah Minggu Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa itu akan dilaksanakan oleh Badan Pekerja Klasis, tetapi di tengah klasis kita hari ini ada dua agenda. Ini pelepasan anak-anak kita untuk mengikuti Jambore Nasional yang kelima, dan juga hari ini juga di Jemaat Bintaro peneguhan pelantikan pengurus klasis yang terpilih di sidang klasis kemarin di Jemaat Bintaro. Dan baik, kami akan memasang secara simbolis kepada peserta Jamnas. Ini baju pembimbing kali.
Silakan adik-adik kembali ke tempat. Dan mohon teman-teman dari ini silakan berdiri semua di depan. Ayo. Mari berdiri semua peserta Jamnas. Ayo silakan menghadap jemaat. Mari menghadap ke jemaat. Sini bagian. Dan Bapak Ibu saudara, mari kita berdiri. Tentunya kita bersyukur bahwa kerinduan anak-anak kita, kerinduan pengurus sekolah minggu Klasis Pulau Jawa, dan juga harapan dari ayah ibu dari anak-anak yang menjadi utusan mengikuti Jambore Nasional yang kelima Sekolah Minggu Gereja Toraja yang akan dilaksanakan di Klasis Nanggala Kare. Tentunya menjadi kenyataan di hari ini bahwa anak-anak kita telah sedia, dan juga pendampingan dari kakak-kakak pembimbing pengurus klasis, panitia, dan tidak terlupakan peran dari Bapak Ibu semua boleh memberikan support yang luar biasa bagi mereka. Karena itu atas nama Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya melepas peserta Jambore Nasional kelima Sekolah Minggu Gereja Toraja Klasis Pulau Jawa di hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dalam persembahan pujian dari Time Song Jamnas 2022.
Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Beberapa alamat doa di hari ini. Tentunya selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara yang boleh menikmati pertambahan umur di hari ini dan di sepanjang minggu ini. Juga ulang tahun pernikahan bagi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita menopang sidang jemaat dalam kelemahan tubuh. Opa Cika di Bandung dalam proses terapi. Ibu Alfrida Datuarang sudah hadir hari ini beribadah, juga menjalani terapi. Dan anak Duin dirawat di Rumah Sakit Murni Asih. Kita bawa pelayanan-pelayanan di tengah jemaat Tuhan di sini. Dan juga peserta Jambore Nasional kelima akan berangkat nantinya menuju ke Nanggala Kare. Dan kita dukung rencana Praya ke-11 PPGT di Klasis Bituang Ulu Salu. Kita bersyukur persidangan PWGT sudah selesai dengan baik dan sudah terpilih pengurus-pengurus yang baru. Kontingen Provinsi Banten sudah mengikuti Pesparawi 13 di Jogja. Dan juga kita menopang pelayanan gereja Tuhan dalam lingkup klasis wilayah Sinode, PGI, dan juga Pekabaran Injil. Doa untuk bangsa dan negara kita. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari dalam peribadahan kami di hari ini, hanya Tuhanlah yang kami permuliakan. Tuhan yang mengasihi dan mengaruniakan kami keselamatan. Dalam Tuhan Yesus Kristus dan tidak ada Allah yang lain. Kami bersyukur bahwa hari ini boleh memberikan waktu kami dengan rela hati mencari wajah Tuhan sebagai gereja yang berkumpul, gereja yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan dalam perjumpaan dengan Allah tak terhitung berkat-berkat Allah bagi kami. Terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan Allah. Bagi sidang jemaat-Mu yang di hari ini, di sepanjang minggu ini, boleh menikmati pertambahan umur, baik pribadi lepas pribadi, juga lewat pertambahan umur pernikahan anak-anak Tuhan. Benar Bapa di sorga, silih berganti realita kehidupan yang kami jalani. Tetapi kalau sampai hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, karena Tuhanlah yang luar biasa bagi kami. Juga berkat Tuhan lewat karya kerja kami, usaha-usaha kami, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, bahkan tumbuh kembang anak-anak karunia-Mu dalam kehidupan kami. Semuanya karena pemeliharaan Allah. Bapa di sorga, kiranya sidang jemaat-Mu yang beribadah secara online hari ini tidak kekurangan sukacita, tetapi bertambah-tambah di dalam memberikan tempat bagi Allah, semakin menuntun kehidupan ini. Kami menopang kekasih-kekasih kami, orang tua terkasih Opa Cika di Bandung, dalam upaya bersama dengan keluarga
mencari solusi atas rasa sakit yang dialami selama ini. Bahkan menjalani terapi di sana. Kesetiaan dan ketekunan Opa Chika pastilah memberikan kelegaan tersendiri. Demikian halnya Ibu Kekasih Mama Rio dalam proses pemulihan tetapi memungkinkan untuk hadir di hari ini. Bapa di sorga, Engkau yang kuat bagi Ibu terkasih. Bahkan anak Duin sementara menjalani opname di rumah sakit. Pelayanan dokter dan medis topangan ayah ibu menjadi saluran kelegaan, bahkan berkat Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan juga Bapa tentunya, ada kekasih-kekasih kami yang lain yang sampai hari ini sangat terbatas karena sakit penyakit mereka. Tidak ada yang memisahkan kami untuk datang kepadamu Tuhan, bertelut dan memohon kebesaran Allah, mengasihi mereka dalam keterbatasan mereka. Bahkan doa-doa dari setiap keluarga senantiasa diberkati oleh Allah. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini. Secara khusus pelayanan diakonia jemaat. Tuhan dimuliakan dengan semuanya ini. Bahkan juga pelayanan diakonia senantiasa tertata, senantiasa menjangkau jemaat Tuhan. Oleh karena Tuhanlah yang memberkati. Berkati majelis gerejamu, berkati pengurus-pengurus OIG, dalam bersama-sama mengangkat tugas karya dan pelayanan. Bahwa bukan karena keinginan kami, bukan karena selera kami, tetapi Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang memilih kami untuk menyelenggarakan pelayanan di tengah jemaat Tuhan, baik di dalam jemaat pun pelayanan yang sifatnya keluar. Bapa di sorga, hari ini kami boleh melepas anak-anak kami, kakak-kakak pembimbing, dan juga panitia jambore sekolah minggu Klasis Pulau Jawa. Bahwa sebentar mereka akan bertolak dari tempat ini. Baik mereka yang boleh beribadah di hari ini, anak-anak kami yang lain yang berangkat dari tempat mereka karena jarak yang memisahkan. Oleh tuntunan dan berkat Tuhan, biarlah anak-anak kami berangkat dengan sukacita dari Allah. Doa kami, doa ayah ibu mengiring mereka sehingga boleh tiba di daerah Nanggala, boleh mengikuti Jambore Nasional SMKT yang kelima bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Kekuatan, kesehatan, keselamatan adalah anugerah Allah bagi mereka. Dan juga tentunya topangan dari keluarga, topangan dari jemaat Tuhan juga akan menuntun mereka bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur persidangan Persekutuan Wanita Gereja Toraja boleh selesai dengan baik. Tuhan pun sudah memilih anak-anak Tuhan untuk menjadi pengurus. Dan kami percaya bahwa semuanya ini untuk kehidupan kebaikan Gereja Tuhan, Gereja Toraja secara khusus melalui wadah pelayanan PWGT. Kami menopang rencana pertemuan raya Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang ke-11 di Klasis Bituang Ulu Salu. Tuhan pun memberkati persiapan panitia peraya di Klasis Pulau Jawa di sini. Persiapan anak-anak kami yang boleh dipilih untuk mengikuti kegiatan yang ada. Bahwa sukses dan keberhasilan karena Tuhan yang memberkati. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami bersyukur bahwa juga peserta Pesparawi Nasional dari Provinsi Banten sudah ikut ambil bagian dalam mengikuti Pesparawi Nasional di Yogyakarta. Dan juga
anak-anak Tuhan di tengah jemaat di sini boleh kembali dengan selamat sentosa karena berkat Allah. Tuhanlah yang dimuliakan. Berkati gerejamu, Gereja Toraja, baik di lingkup klasis, di lingkup wilayah, di tingkat sinode, dalam bersama dengan gereja-gereja yang lain di aras persekutuan gereja Indonesia, dan juga pekabaran Injil yang boleh dilakukan, bahwa Tuhan sumber berkat, Tuhanlah yang senantiasa memelihara gerejamu di dalam memberitakan berita sukacita demi untuk hormat kemuliaan Allah sendiri. Bapa di sorga, doa untuk bangsa dan negara kami, doa untuk pandemi COVID-19 yang sampai hari ini juga masih menjadi bahagian kehidupan di muka bumi ini. Bapa di sorga, Engkaulah yang berkuasa, punya otoritas di atas segala sesuatunya, dan kehidupan kami senantiasa berlangsung dalam kuasa dan pemeliharaan Allah. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan lewat peribadahan di hari ini. Terima kasih pelayan-pelayan-Mu yang boleh memberikan waktu dan bakat mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami kembali nantinya dengan sukacita dari Allah sendiri. Ampuni segala dosa keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, terpepaskanlah kami penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. No
Pergilah, jalanilah hidupmu sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus, dengan tidak membiarkan hidupmu dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur, "Ya Tuhan, kuatkan imanku." Demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.